Saudara-saudari yang terkasih berkah dalam, Santo dan Santa itu kebanyakan selama hidupnya itu mendapatkan tugas atau pekerjaan yang amat sangat sederhana. Bahkan mungkin kalau dipikir kita zaman sekarang itu agak aneh. Misalnya hanya di dapur, jaga pintu, di kebun, memberi makan kepada orang-orang miskin itu. Dan itu dilakukan bukan seminggu dua minggu, tapi sepanjang hidupnya. Mereka begitu sederhana dan tidak berpikir bahwa mereka itu suci. Justru itulah yang membuat mereka kudus. Jadi melakukan banyak hal yang sederhana dengan kasih yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan, hidup mereka itu bukan untuk dirinya, tetapi betul-betul untuk Tuhan dan untuk sesama yang mereka layani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memaknai hidup, atau bagaimana orang mengartikan atau memaknai hidup itu tergantung dari cara pandang kita dan cara berpikir kita. Misalnya begini, ada orang yang memaknai hidup itu hanya seperti embun pagi itu, kan hanya ada pagi, ya sudah, sementara. Ada malam, pagi ada, matahari kelihatan sebentar, hilang. Maka ketika dia memaknai hidup hanya sementara, ya sudah, nggak usah dipikir berat-berat, ngalir-ngalir saja gitu. Yang penting enak, sudah, selamat gitu. Ada juga orang yang memaknai hidup, mengartikan hidupnya itu seperti takdir. Banyak tahu orang yang mengatakan itu. Takdir ya sudah, karena takdir ya kita terima saja begitu apa adanya, nggak usah protes. Jalani dengan tulus dan ikhlas, itu biasanya alasan mereka. Ada juga orang yang memaknai hidup misalnya sebagai panggung sandiwara. Maka tidak heran kalau banyak kepura-puraan. Jadi orang hanya dituntut misalnya berperan sebagai apa begitu dengan baik gitu. Jadi bukan sesuatu yang asli yang keluar. Tetapi banyak juga dari antara kita yang memaknai hidup itu sebagai kesempatan untuk mengumpulkan banyak barang, mengumpulkan banyak uang, harta itu. Jadi semua dilakukan hanya untuk itu. Atau juga menikmati sesuatu yang memuaskan diri, entah nafsu, kenikmatan itu. Pokoknya sepuas-puasnya lah selama masih hidup, tidak usah pikirkan yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini begitu mempengaruhi sikap hidup kita. Bagaimana cara pandang kita mengartikan hidup ini, itu juga mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu tergantung cara pandang kita memaknai kehidupan. Lalu bagaimana kita sebagai orang beriman? Saya kira kalau kita belajar dari orang-orang kudus yang saya katakan tadi, itu kita berani memaknai hidup justru ya seperti biasa itu. Jalan kita itu ya jalan Kristus. Jalan Kristus itu jalan kekudusan. Tujuan hidup kita itu sudah pasti, yaitu persatuan dengan Bapa, yaitu hidup kekal. Kalau kita bersatu dengan Kristus, maka hidup kita pasti selamat. Tapi jalannya adalah jalan kasih. Dan jalan kasih itu adalah ini loh, kasih itu kan kasih. Saya kasih, berarti saya memberi gitu ya. Berarti bukan menerima, tetapi saya memberikan diri kepada orang lain. Saya memberikan diri kepada Allah. Itu jalan keselamatan. Dan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sangat sederhana. Suatu saat Bapak Paus kita juga ditanya, bagaimana jalan kekudusan? Apakah setiap saat harus berdoa di gereja berjam-jam begitu? Tidak. Paus mengatakan, ya kamu jalankan hidupmu seperti biasa. Menjadi bapak yang biasa, menjadi ibu yang biasa, menjadi anak-anak yang baik, yang biasa. Jalani dengan sepenuh hati, dengan setia. Itulah yang dimaksud Yesus dengan sikap waspada, siap sedia. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Jalani saja kehidupan kita dengan baik, dengan kesadaran bahwa Allah bersama dengan kita. Maka semuanya akan menjadi baik dan kita tentunya akan diantar kepada keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.